Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Endra Saputra. NIM saya 3922150018. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, tugas semester ganjil tahun 2021. Dosen Bapak Son Haji, Sarjana Agama, Magister Manajemen. Studi saya Sistem Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas pendidikan agama Islam yang berjumlah 10 soal. Yang pertama, sebutkan dan artikan rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama, syahadat, yaitu bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad merupakan utusan Allah. Sholat, yaitu ibadah yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Zakat, yaitu memberikan sekian persen harta pada fakir miskin. Puasa, yaitu menahan lapar, haus, juga hawa nafsu. Haji, yaitu berangkat ke tanah suci untuk beribadah apabila mampu. Rukun iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari akhir atau kiamat, iman kepada qada dan qadar. 2. Sebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. 2. Malaikat Mikael yang bertugas memberi rezeki pada manusia. 3. Malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup trompet sangkakala di waktu hari kiamat. Malaikat Israel yang bertanggung jawab mencabut nyawa. Malaikat Munkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan pada manusia di dalam kubur. Malaikat Nakir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama malaikat Munkar. Malaikat Raqib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup. Malaikat Atid yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala perbuatan buruk atau jahat manusia ketika hidup. Malaikat Malik yang memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu surga. 3. Nama-nama nabi dan rasul beserta kisah kenabiannya. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia serta khalifah pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari segumpal tanah. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan ke-6 Nabi Adam alaihissalam dan beliau merupakan nabi pertama yang diangkat Allah Subhanahu wa taala dari garis keturunan Nabi Adam. 3. Nabi Nuh alaihissalam diberikan beberapa mukjizat. 1 diantara membuat bahtera besar untuk menyelamatkan kaum dan kehidupan binatang dari banjir bandang. Nabi Hud alaihissalam diutus untuk mengajak kaum Ad berhenti menuhankan atau menyembah berhala. Nabi Hud mengajak kaum Ad untuk menyembah kepada Allah. Nabi Saleh alaihissalam yang diberikan Allah oleh Nabi Saleh alaihissalam, yaitu seekor unta betina yang lahir dari celah-celah batu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim atau bapak para nabi memiliki satu di antara mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk
membangun Ka'bah. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Sodom atau Gomorrah yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. 8. Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Beliau bersama-sama membangun Ka'bah dengan ayahnya yang saat ini menjadi pusat perhatian kaum muslim di seluruh dunia. Nabi Ishak alaihissalam merupakan putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan beliau merupakan adik Nabi Ismail alaihissalam. 10. Nabi Yakub alaihissalam merupakan anak Nabi Ishak alaihissalam. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub alaihissalam digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. 10. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak-anak ke-12 Nabi Yakub bin Ishak. Mukjizat yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam adalah memiliki kelebihan yang mampu menafsirkan mimpi. 12. Nabi Ayub alaihissalam bisa dikatakan sebagai satu di antara nabi terbesar yang pernah ada. Kehidupannya penuh kebaikan dan kaya raya. Allah Subhanahu wa taala mengujinya melalui penderitaan panjang yang penyakit kulit hingga hartanya habis. 13. Nabi Syu'aib alaihissalam diutus untuk kaum Madian. Namun kaum ini tetap ingkar dan menolak ajakan Nabi Syu'aib alaihissalam untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. 14. Nabi Musa alaihissalam merupakan saudara Nabi Harun alaihissalam yang dilahirkan di Mesir ketika masa pemerintah Raja Fir'aun. Kisah beliau paling terkenal adalah ketika tongkat Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. 15. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara Nabi Musa alaihissalam yang membantunya untuk berdakwah untuk mengingatkan Fir'aun. Beliau dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah satu di antara utusan Allah Subhanahu wa taala yang terkenal dengan kesabaran serta sifat dermawannya. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak satu-satunya dari Nabi Ayub alaihissalam yang selamat dari reruntuhan rumah. Nabi Daud alaihissalam memiliki mukjizat kitab Zabur. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan dapat berkomunikasi dengan burung, memiliki suara merdu dan bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bisa bicara dengan binatang. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum Bani Israfil dan Arami supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam yang terkenal adalah tetap selamat ketika ditelan ikan paus. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan keturunan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. 23. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam yang lahir ketika usai sudah sangat tua. Nabi alaihissalam adalah seorang manusia yang berprinsip, integritasnya tinggi serta benar-benar menegakkan kebenaran. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terlahir dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala pada seorang perempuan suci bernama Maryam. Beliau mendapatkan mukjizat kitab
Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. 25. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertanyaan yang keempat, nama-nama kitab dan keutamaannya. Kitab Taurat dari Nabi Musa alaihissalam. Isi kandungan di dalam surat Taurat yaitu wajib meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang menyembah berhala, dilarang menyebut nama Allah untuk hal yang sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan melakukan pembunuhan pada sesama manusia tanpa adanya alasan yang benar, dilarang melakukan zina, dilarang mencuri, dilarang sebagai saksi palsu, dilarang mengambil hak milik orang lain. 2. Kitab Zabur dari Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur atau disebut juga dengan Mazmur merupakan kitab yang isinya berupa kumpulan nyanyian-nyanyian serta pujian yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang sudah dilimpahkan. Selain itu, kitab Zabur juga berisikan zikir, nasihat, doa, serta kata-kata hikmah. Kitab Zabur menurut orang-orang Nasrani dan Yahudi saat ini ada di Perjanjian Lama yang di dalamnya terdiri atas 150 pasal. Kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Injil ini berisikan beberapa ajaran pokok yaitu perintah supaya kembali pada tauhid yang paling murni, ajaran untuk menyempurnakan kitab Taurat, ajaran supaya hidup yang sederhana serta menjauhi rakus atau tamak, pembenaran untuk kitab sebelumnya. Baik, yang keempat, kitab Al-Quran. Secara keseluruhan isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut: pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah atau keimanan, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat, kedudukan Al-Quran antara lain sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Baik, soal nomor 5, sebutkan nama-nama Allah dan artinya. Yang pertama, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Memberi Kesejahteraan, Al-Mu'min yang Maha Memberi Keamanan, Al-Muhaimin yang Maha Mengatur, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang memiliki mutlak kegagahan, Al-Mutakabir yang Maha Megah yang memiliki kebesaran, Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Bari yang Maha melepaskan atau membentuk, menyeimbangkan, Al-Musawwir yang Maha membentuk rupa atau makhluknya, Al-Ghafar yang Maha Pengampun, Al-Qahar yang Maha menundukkan atau menaklukkan segala sesuatu, Al-Wahhab yang Maha Pemberi karunia, Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki, Al-Fatah yang Maha Pembuka rahmat, Al-Alim yang Maha Mengetahui, Al-Qabid yang Maha Menyempitkan, Al-Basit yang Maha Melapangkan, Al-Qafid
yang maha merendahkan. Ar-Rafi yang maha meninggikan. Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Al-Muzil yang maha menghinakan. Al-Sami yang maha mendengar. Al-Basir yang maha melihat. Al-Hakam yang maha menetapkan. Al-Adl yang maha adil. Al-Latif yang maha lembut. Al-Khabir yang maha mengenal. Al-Halim yang maha penyantun. Al-Azim yang maha agung. Al-Ghafur yang maha memberi pengampunan. Asy-Syakur yang maha pembalas budi. Al-Ali yang maha tinggi. Al-Khabir yang maha besar. Al-Hafiz yang maha memelihara. Al-Muqil yang maha pemberi kecukupan. Al-Hasib yang maha membuat perhitungan. Al-Jalil yang maha luhur. Al-Karim yang maha pemurah. Ar-Raqib yang maha mengawasi. Al-Mujib yang maha mengabulkan. Al-Wasi yang maha luas. Al-Hakim yang maha bijaksana. Al-Wadud yang maha mengasihi. Al-Majid yang maha mulia. Al-Ba'id yang maha membangkitkan. Asy-Syahid yang maha menyaksikan. Al-Haq yang maha benar. Al-Wakil yang maha memelihara. Al-Qawiyyu yang maha kuat. Al-Matin yang maha kokoh. Al-Wali yang maha melindungi. Al-Hamid yang maha terpuji. Al-Musi yang maha mengalkulasi. Al-Muddi yang maha memulia. Al-Mu'id yang maha mengembalikan kehidupan. Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha mandiri. Al-Wajid yang maha penemu. Al-Majid yang maha mulia. Al-Wahid yang maha tunggal. Al-Ahad yang maha esa. As-Somad yang maha dibutuhkan. Al-Qadir yang maha menentukan, maha menyeimbangkan. Al-Mutaqadir yang maha berkuasa. Al-Muqaddim yang maha mendahulukan. Al-Mukhawir yang maha mengakhirkan. Al-Awal yang maha awal. Al-Akhir yang maha akhir. Al-Zahir yang maha nyata. Al-Batin yang maha gaib. Al-Wali yang maha perintah. Al-Muta'ali yang maha tinggi. Al-Baru yang maha penderma atau maha pemberi kebajikan. At-Tawwab yang maha penerima taubat. Al-Muttaqim yang maha pemberi balasan. Al-Afu yang maha pemaaf. Ar-Ra'uf yang maha pengasuh. Al-Malikul Mulk yang maha penguasa kerajaan. Dzul Jalalil wal Ikram yang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan. Al-Muqsit yang maha pemberi keadilan. Al-Jami yang maha mengumpulkan. Al-Ghani yang maha kaya. Al-Mughni yang maha pemberi kekayaan. Al-Mani yang maha mencegah. Az-Zor yang maha penimpa kemudaratan. An-Nafi yang maha pemberi manfaat. An-Nur yang maha bercahaya. Al-Hadi yang maha pemberi petunjuk. Al-Badi yang maha pencipta tiada bandingnya. Al-Baqi yang maha kekal. Al-Waris yang maha pewaris. Ar-Rasyid yang maha pandai. As-Sabur yang maha sabar. Sebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah beserta artinya. Sifat wajib bagi Allah: wujud artinya ada, qidam artinya dahulu,
dahulu atau terdahulu. Baqo artinya kekal. Mukhalafatul khawadisi artinya berbeda dengan makhluknya atau berbeda dengan yang baru. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Wahdaniyah artinya esa atau satu. Qudrat artinya berkuasa. Irodat artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Hayat artinya hidup. Sama artinya mendengar. Basor artinya melihat. Kalam artinya berfirman. Khodiron artinya maha berkuasa. Muridan artinya maha berkehendak. Aliman artinya maha mengetahui. Hayan artinya maha hidup. Sami'an artinya maha mendengar. Basiron artinya maha melihat. Mutakaliman artinya maha berfirman. Sifat mustahil bagi Allah. Adam artinya tidak ada. Hudus artinya baru. Fana artinya binasa. Umat salatul lil hawadisi artinya ada yang menyamai. Ihtiyaju lil ghairihi artinya memerlukan yang lain. Ta'azud artinya berbilang. Azun artinya lemah. Kharohah artinya terpaksa. Jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Samamun artinya tuli. Amma artinya buta. Bakamun artinya bisu. Ajian artinya zat yang lemah. Karihan artinya zat yang terpaksa. Jahilan artinya zat yang sangat bodoh. Mayitan artinya zat yang mati. Asma artinya zat yang peduli. Yang tuli, zat yang tuli. Amma artinya zat yang buta. Abkama artinya zat yang bisu. Baik, selanjutnya sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin boleh dimiliki dan boleh tidak dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mu'kinin au tarkuhu. Artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Sebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul dan artinya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik artinya berkata benar. Adapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul pada apa adanya, yang tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Fatonah artinya cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Sifat mustahilnya ada. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4, yaitu khazib artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apabila di depan umatnya. Khianat artinya tak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Kitman artinya menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Baladah artinya bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Jika seorang Rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Sifat jaiz. Adapun sifat jaiz para Rasul adalah aradul,
Basyariah yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. 8. Sebutkan nama surah dan artinya di setiap awal 30 juz dalam Al-Quran. 1. Daftar nama Al-Quran dalam juz 1. Dalam juz ini terdapat 2 buah, surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah ya ini pembuka. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina. 2. Daftar surat Al-Quran dalam juz 2. Dalam juz ini hanya terdapat sebuah surat yaitu Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Surat kedua yang dimulai dari ayat 141 sampai 252. Daftar surat Al-Quran dalam juz 3. Dalam juz ini terdapat 2 buah surat yaitu Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Surat kedua yang dimulai dari ayat 253 sampai dengan 286. Al-Imran, keluarga Imran. Surat ketiga yang dimulai dari ayat 1 sampai 91. Daftar surat Al-Quran juz 4. Juz 4 ini ada 2 yaitu Ali Imran, keluarga Imran. Surat ketiga yang dimulai dari ayat 92 sampai 200. Surat An-Nisa atau yang artinya wanita. Surat keempat yang dimulai dari ayat 1 sampai 23. Daftar surat Al-Quran juz 5 melanjutkan tadi surat An-Nisa wanita. Surat keempat yang dimulai dari ayat 24 sampai 147. Daftar surat Al-Quran dalam juz 6 melanjutkan tadi surat An-Nisa yang artinya wanita. Surat keempat yang dimulai dari ayat 148 sampai 176. Al-Maidah atau jamuan. Surat kelima yang dimulai dari ayat 1 sampai 82. Juz 7. Dalam juz ini terdapat 2 buah yang ini Al-Maidah atau jamuan. Surat kelima yang dimulai dari ayat 83 sampai 120. Al-An'am atau hewan ternak yang artinya hewan ternak. Surat ke-6 yang dimulai dari ayat 1 sampai 110. Juz ke-8 Al-An'am. Al-An'am yang artinya hewan ternak. Surat ke-6 yang dimulai dari ayat 111 sampai 165. Al-A'raf, tempat yang tertinggi. Surat ke-7 yang dimulai dari ayat 1 sampai 87. Juz 8 Al-A'raf yang artinya tempat yang tertinggi. Surat ke-7 yang dimulai dari ayat 100 yang mulai dari ayat 88 sampai 206. An-Anfal, harta rampasan perang. Surat ke-8 yang dimulai dari ayat 1 sampai 40. Juz ke-10 Al-Anfal, harta rampasan perang. Surat ke-8 yang dimulai dari ayat 41 sampai 75. At-Taubah, pengampunan. Surat ke-9 yang dimulai dari ayat 1 sampai 93. Juz 11. Di juz 11 ini ada 3 surat yaitu At-Taubah, pengampunan. Surat ke-9 yang dimulai dari ayat 94 sampai 129. Yunus, Nabi Yunus. Surat ke-10 yang dimulai dari ayat 1 sampai 109. Hud yang artinya Nabi Hud. Surat ke-11 yang dimulai dari ayat 1 sampai 5. Daftar surat Al-Quran juz ke-12. Di dalamnya ada 2 surat yaitu surat Hud yang artinya Nabi Hud. Surat ke-11 yang dimulai dari ayat 6 sampai 123.
Yusuf, yang artinya Nabi Yusuf, surat ke-12 yang dimulai dari ayat 1 sampai 52. Juz 13 Yusuf, yang artinya Nabi Yusuf, surat ke-12 yang dimulai dari ayat 53 sampai 111. Oh ya, di juz 13 ini ada 3 surat ya. Ar-Arad, guru, yang artinya guru. Ar-Arad, yang artinya guru, surat ke-13 yang dimulai dari ayat 1 sampai 43. Ibrahim, yang artinya Nabi Ibrahim, surat ke-14 yang dimulai dari ayat 1 sampai 52. Juz 14 ada 2 surat, yaitu Al-Hijr atau yang artinya gunung Al-Hijr, surat ke-15 yang dimulai dari ayat 1 sampai 99. An-Nahl, yang artinya lebah, surat ke-16 yang dimulai dari ayat 1 sampai 128. Daftar surat Al-Quran juz 15. Terdapat 2 buah surat, yaitu Al-Isra atau yang artinya perjalanan malam, surat ke-17 yang dimulai dari ayat 1 sampai 111. Al-Kahfi, yang artinya penghuni atau penghuni gua, surat ke-18 yang dimulai dari ayat 1 sampai 74. Daftar surat Al-Quran dalam juz 16. Dalam juz ini terdapat 3 buah surat, yaitu Al-Kahfi atau penghuni gua. Daftar surat Al-Quran dalam juz 16. Al-Kahfi, penghuni gua, surat ke-18 yang dimulai dari ayat 75 sampai 110. Maryam, yang artinya Maryam, surat ke-19 yang dimulai dari ayat 1 sampai 98. At-Toha, yang artinya Toha, surat ke-20 yang dimulai dari ayat 100 sampai 135. Daftar surat Al-Quran dalam juz 7, yaitu terdapat 2 buah surat, yaitu Al-Nabiyah, yang artinya Nabi, surat ke-21 yang dimulai dari ayat 1 sampai 112. Al-Hajj atau Haji, surat ke-22 yang dimulai dari ayat 1 sampai 78. Daftar surat Al-Quran dalam juz 18. Al-Mu'minun, orang yang mukmin, surat ke-23 yang dimulai dari ayat 1 sampai 118. An-Nur, cahaya, surat ke-24 yang dimulai dari ayat 1 sampai 64. Al-Furqan, pembeda, surat ke-25 yang dimulai dari ayat 1 sampai 20. Daftar surat Al-Quran dalam juz 19 terdapat 3 buah surat, yaitu Al-Furqan, pembeda, surat ke-25 yang dimulai dari ayat 21 sampai 77. Asy-Syu'ara atau penyair, surat ke-26 yang dimulai dari ayat 1 sampai 227. An-Naml, yang artinya semut, surat ke-27 yang dimulai dari ayat 1 sampai 55. Juz ke-20 ada 3 buah surat, yaitu An-Naml atau semut, surat ke-27 yang dimulai dari ayat 56 sampai 93. Al-Qasas, kisah-kisah, surat ke-28 yang dimulai dari ayat 1 sampai 88. Al-Ankabut, yang artinya laba-laba, surat ke-29 yang dimulai dari ayat 1 sampai 45. Dalam surat juz 21 ada 5 buah surat, yaitu Al-Ankabut, yang artinya laba-laba, surat ke-29 yang dimulai dari ayat 46 sampai 69. Terus ada surat Ar-Rum
atau bangsa Romawi, surat ke-30 yang dimulai dari ayat 1 sampai 60. Luqman, yang artinya keluarga Luqman, surat ke-31 yang dimulai dari ayat 1 sampai 34. As-Sajdah atau yang artinya sajadah, surat ke-32 yang dimulai dari ayat 1 sampai 30. Al-Ahzab, golongan-golongan yang bersekutu, surat ke-33 yang dimulai dari ayat 1 sampai 30. Selanjutnya, daftar surat Al-Quran dalam juz 22 terdapat 4 buah surat, yaitu Al-Ahzab, golongan-golongan yang bersekutu, surat ke-33 yang dimulai dari ayat 31 sampai 73. Saba, kaum Saba, surat ke-34 yang dimulai dari ayat 1 sampai 54. Fatir, pencipta, surat ke-35 sampai dimulai dari ayat 1 sampai 45. Yasin, yang artinya Yasin, surat ke-36 yang dimulai dari ayat 1 sampai 27. Juz ke-23, ada lanjutannya, surat Yasin, surat ke-36 yang dimulai dari ayat 28 sampai 83. As-Saffat, yang artinya barisan-barisan, surat ke-37 yang dimulai dari ayat 1 sampai 82. Shad, yang artinya Shad, surat ke-38 yang dimulai dari ayat 1 sampai 88. Az-Zumar, rombongan-rombongan, surat ke-39 yang dimulai dari ayat 1 sampai 31. Daftar surat Al-Quran dalam juz 24 ada 3 buah surat, yaitu Az-Zumar, rombongan-rombongan, surat ke-39 yang dimulai dari ayat 32 sampai 75. Al-Ghafir, yang mengampuni, surat ke-40 yang dimulai dari ayat 1 sampai 85. Al-Fusilat, yang dijelaskan, surat ke-41 yang dimulai dari ayat 1 sampai 46. Daftar surat Al-Quran dalam juz 25. Dalam juz ini terdapat 5 buah surat, yaitu Al-Fusilat yang dijelaskan, surat ke-41 yang dimulai dari ayat 47 sampai 54. Asy-Syura, musyawarah, surat ke-42 yang dimulai dari ayat 1 sampai 53. Az-Zukhruf, yang artinya perhiasan, surat ke-43 yang dimulai dari ayat 1 sampai 89. Az-Zukan, yang artinya kabut, surat ke-44 yang dimulai dari ayat 1 sampai 59. Al-Jatisiyah, yang artinya yang bertekuk lutut, surat ke-45 yang dimulai dari ayat 1 sampai 32. Daftar surat Al-Quran dalam juz 26 terdapat 7 buah surat, yaitu Al-Jatisiyah, yang bertekuk lutut, surat ke-45 yang dimulai dari ayat 33 sampai 37. Al-Aqaf, yang artinya bukit-bukit pasir, surat ke-46 yang dimulai dari ayat 1 sampai 36. Muhammad, Nabi Muhammad, surat ke-47 yang dimulai dari ayat 1 sampai 38. Al-Fath, kemenangan, surat ke-48 yang dimulai dari ayat 1 sampai 29. Al-Hujarat, kamar-kamar, surat ke-49 yang dimulai dari ayat 1 sampai 18. Khauf, yang artinya Khauf, surat ke-50 yang dimulai dari ayat 1 sampai 45. Al-Zariyat, angin yang menerbangkan, surat ke-51 yang dimulai dari ayat 1 sampai 30. Oke, selanjutnya daftar surat Al-Quran dalam juz 27. Dalam juz ini terdapat 7 buah surat, yaitu Az-Zariyat, angin yang menerbangkan, surat ke-51 dimulai dari ayat 31 sampai 60. At-Tur, bukit, surat ke-52 yang dimulai dari ayat 1 sampai 49. An-Najm atau binatang, surat ke-52
53 yang dimulai dari ayat 1 sampai 62. Al-Qamar yang artinya bulan. Surat ke-54 yang dimulai dari ayat 1 sampai 55. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Surat ke-55 yang dimulai dari ayat 1 sampai 78. Al-Waqiah, hari kiamat. Surat ke-56 yang dimulai dari ayat 1 sampai 96. Al-Hadid yang artinya besi. Surat ke-57 yang dimulai dari ayat 1 sampai 29. Daftar surat Al-Quran dalam juz 28. Dalam surat ini terdapat 9 buah surat, yaitu Al-Mujadilah yang artinya wanita yang mengajukan gugatan. Surat ke-58 yang dimulai dari ayat 1 sampai 22. Al-Hasyr, pengusiran. Surat ke-59 yang dimulai dari ayat 1 sampai 24. Al-Mutanah yang artinya wanita yang diuji. Surat ke-60 yang dimulai dari ayat 1 sampai 13. As-Saff, satu barisan. Surat ke-61 yang dimulai dari ayat 1 sampai 14. Al-Jumu'ah, hari Jumat. Surat ke-62 yang dimulai dari ayat 1 sampai 11. Al-Munafikun, orang-orang yang munafik. Surat ke-63 yang dimulai dari ayat 1 sampai 11. At-Taghabun, hari dinamakan kesalahan-kesalahan. Surat ke-64 yang dimulai dari ayat 1 sampai 18. At-Talaq yang artinya talak. Surat ke-65 yang dimulai dari ayat 1 sampai 12. At-Tahrim yang artinya mengharamkan. Surat ke-66 yang dimulai dari ayat 1 sampai 12. Daftar surat Al-Quran dalam juz 29 terdapat 14 buah surat, yaitu Al-Mulk, kerajaan. Surat ke-67 yang dimulai dari 1 sampai 30. Al-Qalam yang artinya pena. Surat ke-68 yang dimulai dari ayat 1 sampai 52. Al-Haqqah yang artinya hari kiamat. Surat ke-69 yang dimulai dari ayat 1 sampai 152. Al-Marij yang artinya tempat naik. Surat ke-70 yang dimulai dari ayat 1 sampai 44. Nuh, Nabi Nuh. Surat ke-71 yang dimulai dari ayat 1 sampai 28. Al-Jin yang artinya jin. Surat ke-72 yang dimulai dari ayat 1 sampai 28. Al-Muzammil yang artinya orang yang berselimut. Surat ke-73 yang dimulai dari ayat 1 sampai 20. Al-Mudaththir yang artinya orang yang berkemul. Surat ke-74 yang dimulai dari ayat 1 sampai 56. Al-Qiyamah yang artinya kiamat. Surat ke-75 yang dimulai dari ayat 1 sampai 40. Al-Insan, manusia. Surat ke-76 yang dimulai dari ayat 1 sampai 31. Al-Mursalat yang artinya malaikat-malaikat yang diutus. Surat ke-77 yang dimulai dari ayat 1 sampai 50. Juz ke-30. Dalam juz ini terdapat 35 buah surat, yaitu An-Naba, berita besar. Surat ke-78 yang dimulai dari ayat 1 sampai 40. An-Naziyat yang artinya malaikat-malaikat yang mencabut. Surat ke-79 yang dimulai dari ayat 1 sampai 46. Abasa yang artinya ia bermuka masam. Surat ke-80 yang dimulai dari ayat 1 sampai 42. At-Takwir yang artinya menggulung. Surat ke-81 yang dimulai dari ayat 1 sampai 29. Al-Infitar, terbelah yang artinya terbelah. Surat ke-82 yang dimulai dari ayat 1 sampai 19. Al-Mutaffifin yang artinya orang-orang yang curang. Surat ke-83 yang dimulai dari ayat 1 sampai 36. Al-Insyiqaq yang artinya terbelah. Surat ke-84 yang dimulai dari ayat 1 sampai 28. Al-Buruj yang artinya gugusan bintang.
surat ke-85 yang dimulai dari ayat 1 sampai 22. At-Tariq yang datang di malam hari, surat ke-86 yang dimulai dari ayat 1 sampai 17. Al-A'la yang artinya yang paling tinggi, surat ke-87 yang dimulai dari ayat 1 sampai 19. Al-Ghoshiyah yang artinya pembalasan, surat ke-88 yang dimulai dari ayat 1 sampai 26. Al-Fajr yang artinya fajar, surat ke-89 yang dimulai dari ayat 1 sampai 30. Al-Balad negeri, surat ke-90 yang dimulai dari ayat 1 sampai 20. Asy-Syam yang artinya matahari, surat ke-91 yang dimulai dari ayat 1 sampai 15. Al-Lail yang artinya malam, surat ke-92 yang dimulai dari ayat 1 sampai 21. Ad-Duha waktu matahari sepenggalahan naik atau duhal, surat ke-93 yang dimulai dari ayat 1 sampai 11. Al-Insyarah yang artinya melapangkan, surat ke-94 yang dimulai dari ayat 1 sampai 8. At-Tin yang artinya buah tin, surat ke-95 yang dimulai dari ayat 1 sampai 8. Al-Alaq segumpal darah, surat ke-96 yang dimulai dari ayat 1 sampai 19. Al-Qadr kemudian surat ke-97 yang dimulai dari ayat 1 sampai 5. Al-Bayyinah pembuktian, surat ke-98 yang dimulai dari ayat 1 sampai 8. Al-Zaizalah atau kegoncangan, surat ke-99 yang dimulai dari ayat 1 sampai 8. Al-Adiyat artinya berlari kencang, surat ke-100 yang dimulai dari ayat 1 sampai 11. Al-Qariyah yang artinya hari kiamat, surat ke-101 yang dimulai dari ayat 1 sampai 11. At-Takasur yang artinya bergemah-gemah, bermegah-megah, yang surat ke-102 yang dimulai dari ayat 1 sampai 8. Al-Asr yang artinya masa, surat ke-103 yang dimulai dari ayat 1 sampai 3. Al-Humazah yang artinya pengumpat, surat ke-104 yang dimulai dari ayat 1 sampai 9. Al-Fil yang artinya gajah, surat ke-105 yang dimulai dari ayat 1 sampai 5. Al-Quraisy yang artinya suku Quraisy, surat ke-106 yang dimulai dari ayat 1 sampai 4. Al-Ma'un yang artinya barang-barang yang berguna, surat ke-107 yang dimulai dari ayat 1 sampai 7. Al-Kautsar yang artinya nikmat yang berlimpah, surat ke-108 yang dimulai dari ayat 1 sampai 3. Al-Kafirun orang-orang kafir, surat ke-109 yang dimulai dari ayat 1 sampai 6. An-Nasr pertolongan, surat ke-110 yang dimulai dari ayat 1 sampai 3. Al-Lahab gejolak api, surat ke-111 yang dimulai dari ayat 1 sampai 5. Al-Ikhlas surat ikhlas yang artinya ikhlas, surat ke-112 yang dimulai dari ayat 1 sampai 4. Al-Falaq waktu subuh, surat ke-113 yang dimulai dari ayat 1 sampai 5. An-Nas umat manusia, surat ke-114 yang dimulai dari ayat 1 sampai 6. Sebutkan dan arti dari 114 nama-nama surat dalam kitab Al-Quran. 1. Al-Fatihah artinya pembuka. 12 artinya Al-Baqarah artinya sapi betina. 3. Al-Imran artinya keluarga Imran. An-Nisa artinya wanita. Al-Maidah artinya jamuan. Al-An'am artinya hewan ternak. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi.
al-anfal artinya harta rampasan perang. 9 at-taubah artinya pengampunan. 10 Yunus artinya Nabi Yunus. 10 Hud artinya Nabi Hud. 12 Yusuf artinya Nabi Yusuf. 13 Ar-Rod artinya guru. 14 Ibrahim artinya Nabi Ibrahim. Al-Hijr artinya gunung Al-Hijr. 16 An-Nahl artinya lebah. 17 Al-Isra artinya perjalanan malam. 18 Al-Khaf artinya penghuni-penghuni gua. 19 Maryam yang artinya Maryam. Toha artinya Toha. 21 An-Nabiyya artinya nabi-nabi. Al-Hajj yang artinya haji. Al-Mu'minun yang artinya orang-orang mukmin. An-Nur artinya cahaya. Al-Furqan artinya pembeda. Asy-Syu'ara yang artinya penyair. An-Naml artinya semut. Al-Qasas artinya kisah-kisah. 29 Al-Ankabut artinya laba-laba. Ar-Rum artinya bangsa Romawi. 31 Luqman artinya keluarga Luqman. 32 As-Sajdah yang artinya sajadah. 33 Al-Azab artinya golongan-golongan yang bersekutu. 34 Sabba artinya kaum Sabba. 35 artinya Fatir artinya pencipta. Yasin artinya Yasin. As-Sofat artinya barisan-barisan. Shod artinya Shod. Az-Zumar artinya rombongan-rombongan. Ghafir artinya yang maha pengampun. As-Sof artinya satu barisan. Al-Jumu'ah yang artinya hari Jumat. Al-Munafikun artinya orang-orang yang munafik. At-Takabun artinya hari dinamakan kesalahan-kesalahan. At-Talak artinya talak. Al-Mulk artinya kerajaan. Al-Qalam artinya pena. Al-Haqqah artinya hari kiamat. Al-Marij yang artinya tempat naik 7. Tempat naik 71. Nuh Nabi artinya Nuh. 72 Al-Jin artinya jin. Al-Muzammil artinya orang yang berselimut. 74 Al-Mudaththir yang artinya orang yang berkemul. 74 Al-Mudaththir artinya orang yang berkemul. 75 Al-Qiyamah artinya kiamat. Al-Insan artinya manusia. Al-Mursalat artinya malaikat-malaikat yang diutus. An-Naba artinya beserta besar. An-Nazi'at yang artinya malaikat-malaikat yang mencabut. Abasa artinya ia bermuka masam. 84 At-Takwir artinya menggulung. Al-Infitar artinya terbelah. Al-Tawfif artinya orang-orang yang curang. Al-Insyaqaq artinya terbelah. Al-Buruj artinya gugusan bintang. At-Tarik artinya yang datang di dalam hari. Al-Ala artinya yang paling tinggi. Al-Ghasyiyah artinya hari pembalasan. Al-Fajr artinya fajar. Al-Balad artinya negeri. Asy-Syam artinya matahari. Al-Lail artinya malam. Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggalahan naik duha. 94 Al-Insyarah artinya melapangkan. At-Tin artinya buah tin. Al-Alaq artinya segumpal darah. Al-Qadr artinya kemuliaan. Al-Bayyinah artinya pembuktian. Az-Zalzalah artinya kegoncangan. 100 Al-Adiyat artinya berlari kencang. 101 artinya hari kiamat. Al-Qariyah artinya hari kiamat. At-Takasur artinya bermegah-megah. Al-Asr artinya masa. Al-Humazah artinya mengumpat. Al-Fil artinya gajah. Quraisy artinya suku Quraisy.
Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Al-Kautsar artinya nikmat yang berlimpah. Al-Kafirun artinya orang kafir. An-Nasr artinya pertolongan. Al-Lahab artinya gejolak api. Al-Ikhlas artinya ikhlas. Al-Falaq artinya waktu subuh. An-Nas artinya umat manusia. 10. Ceritakan secara singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Menurut riwayat, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun pertama sejak peristiwa Tentara Bergajah atau Amul Fil atau tahun 57 kalender Romawi. Pendapat lain juga menyebut Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Namun pendapat yang terkenal adalah pada 12 Rabiul Awal. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Bunyi hadis riwayat Muslim dikutip dari buku Sejarah Hidup Nabi Muhammad karya Abdul Somad. Nama Muhammad diberikan oleh sang kakek Abdullah Muthalib, pemegang kunci Ka'bah. Abdul Muthalib membawa Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Lalu seekor kambing disembelih sebagai untuk akikah. Nabi Muhammad juga khitan saat berusia 7 hari. Diikuti dari Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang yatim. Ayahnya meninggal saat belum genap berusia 3 tahun. Saat Nabi lahir, tak ada yang mau menyusui karena tergolong miskin. Namun seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASINY-nya sulit keluar. Ilustrasi pada peringatan Maulid Nabi Muhammad memaknai kembali kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keledai kurus milik Halimah menjadi berisi dan ASINY-nya kembali lancar. Ustadz Yusuf Mansur memaknai salah satu kisah dalam sejarah Maulid Nabi ini dengan siapapun yang dekat kepada Nabi Muhammad akan diberi kelancaran mengarungi kehidupan. Dari kisah ini dapat diambil hikmah bahwa siapa saja yang dekat dengan Nabi akan diberikan kemudahan, rezeki mengalir terus. Saat anak-anak dan masa remaja, tanda-tanda kenabian Muhammad sudah terlihat, misalnya seperti malaikat Jibril yang membelah dada dan mencuci jantung Nabi. Saat masa remaja ketika pergi berdagang, seorang pendeta Bahira juga melihat tanda kerasulan Muhammad. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.